Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi seorang pemula, pesepeda komuter yang setiap hari bersepeda ke tempat kerja, atau pesepeda yang ingin menurunkan berat badan, bahkan bagi pesepeda profesional, pasti membutuhkan beberapa latihan yang terstruktur. Mengapa? Karena tujuan dan rencana untuk mencapai tujuan itu akan membantu kita menjadi lebih bugar, mempersingkat waktu perjalanan, atau keuntungan lain yang kita dambakan. Sebuah rencana akan membuat kita menjadi tetap fokus. Tetapi lebih dari itu, ketika kita bisa menetapkan daftar tugas dan mencapai target kita akan merasakan pencapaian yang luar biasa. Berikut 3 contoh rencana pelatihan yang dirancang untuk pemula, pesepeda komuter, dan pesepeda yang mencari kebugaran tubuh. Pemula. Untuk pesepeda baru, tujuannya harus sederhana. Kita hanya membutuhkan bersepeda secara teratur. Tujuan utama bagi pesepeda pemula adalah meningkatkan kepercayaan diri ketika bersepeda di tengah padatnya lalu lintas, atau menurunkan berat badan beberapa kilogram. Permasalahan utama bagi pesepeda pemula adalah pengalaman. Bagi pemula, bersepeda bisa jadi sedikit menakutkan, terutama ketika bersepeda di jalan yang ramai arus lalu lintasnya. Dan yang lebih menakutkan bukanlah tanjakan, tetapi turunan yang panjang, apalagi turunan yang curam. Dengan berlatih, sedikit demi sedikit akan tertanam kepercayaan diri kita menjadi merasa lebih aman ketika menerobos padatnya lalu lintas di perkotaan. Setelah kita sudah bisa bersepeda secara teratur, langkah selanjutnya adalah menjaga rutinitas yang nyaman dalam durasi yang lama. Jadi, buatlah rencana bersepeda setidaknya 3 kali seminggu sebagai langkah awal untuk membiasakan diri bersepeda dan mulai menabur benih kebiasaan bersepeda. Bersepeda dengan jadwal yang tidak menentu bukan langkah yang baik. Kita sulit untuk meraih peningkatan signifikan pada kebugaran, keterampilan bersepeda, atau kepercayaan diri jika kita tidak bersepeda secara teratur. Dan tentunya bagi seorang pemula, langkah ini adalah ayunan langkah yang paling berat untuk memulai bersepeda dengan rutin, dan biasanya tidak bisa menikmati betapa menyenangkannya bersepeda. Tetapi seiring waktu, 1 hingga 2 bulan setelah kita memulai bersepeda, kita akan menemukan bahwa betapa menyenangkannya bersepeda. Bagi seorang pemula, peningkatan kebugaran akan terasa cepat dengan upaya yang tidak terlalu berat, hal yang sulit dilakukan oleh pesepeda yang berpengalaman. Kunci sukses bagi pemula untuk meraih kebugaran dengan cepat adalah bersantai dan menikmati perjalanan. Jangan dengarkan siapapun yang mulai membisikkan tentang bersepeda dengan intensitas tinggi, harus meraih kecepatan yang tinggi, atau memiliki kekuatan otot yang hebat, atau kita harus mengikuti balapan. Abaikan semua itu, karena apa yang dibisikkan akan kita lakukan di kemudian hari. Minggu pemula. Senin, bersantai, tidak bersepeda. Selasa, bersepeda dengan putaran pedal yang santai, dengan gear rasio yang lebih mudah atau kecil. Sebaiknya bersepeda di rute yang relatif datar dan kondisi lalu lintas yang sepi. Bersepedalah dengan durasi antara 30 hingga 60 menit. Rabu, bersantai. Kamis, sekali lagi, targetkan kita bersepeda antara 30 hingga 60 menit. Mulailah dengan cadence dan gear yang mudah, kurang lebih 10 menit sebagai pemanasan. Kemudian, bersepedalah dalam posisi off saddle atau cadence yang lebih cepat untuk latihan kaki yang bervariasi. Jumat, santai atau coba sedikit latihan silang seperti lari, berenang, atau latihan beban. Tetap lakukan bersepeda dengan mudah selama 30 sampai 60 menit. Sabtu dan Minggu. Pada salah satu hari ini, targetkan perjalanan lebih lama dari 1 hingga 1,5 jam.
cobalah untuk tetap berada di medan yang datar atau sedikit ada tanjakan. Dan jangan lupa untuk membawa minuman energi untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan sebagai energi tambahan selama perjalanan. Komuter. Siapa bilang bersepeda ke tempat kerja tidak menyenangkan? Memang betul, kerja adalah kerja. Tetapi bila kita bisa meningkatkan kebugaran selama aktivitas rutin, itu akan jauh lebih bagus. Tidak mengherankan, pesepeda komuter adalah orang yang lebih berkomitmen. Tidak menyerah oleh hal-hal seperti hujan atau angin, atau rayuan nyamannya menggunakan kendaraan bermotor. Tetapi ada yang harus tertanam dalam diri pesepeda komuter. Bersepeda ke kantor bukan untuk menyiksa diri, tetapi seharusnya lebih menyenangkan. Dan kita harus tersenyum saat bersepeda ke tempat kerja. Ini adalah aktivitas yang sangat berguna. Karena sebagian besar bersepeda untuk transportasi dilakukan dengan kecepatan tetap. Ini sangat bagus untuk membangun daya tahan dan membakar lemak. Upayakan untuk bersepeda dengan detak jantung di bawah 80% dari detak jantung maksimum. Dengan begitu, kita akan menurunkan berat badan dan mempersiapkan diri untuk perjalanan akhir pekan yang lebih lama, bahkan tanpa latihan khusus. Tentu saja, perjalanan juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan suasana. Jadi ubah rute perjalanan ke kantor dan variasikan dengan beberapa tanjakan, seperti flyover. Jika tidak mungkin mendapatkan tanjakan, bersepedalah dengan kecepatan tinggi ketika memulai bersepeda setelah tercegat lampu lalu lintas. Tidak perlu lama, cukup beberapa detik saja. Minggu komuter. Senin, perjalanan yang stabil ke dan dari tempat kerja. Ini akan menjadi minggu yang panjang, jadi tidak ada gunanya bersepeda dengan intensitas tinggi hari ini. Pastikan bahwa kita mendapatkan asupan nutrisi yang cukup sebelum perjalanan, baik menuju kantor maupun dalam perjalanan pulang. Selasa, bersepeda dengan kecepatan tetap, tetapi gunakan perjalanan pulang sebagai sarana untuk menghilangkan stres kerja yang terpendam. Lakukan pemanasan dan kemudian cari rute pulang yang lebih berbukit dan dorong diri kita untuk mendaki. Pada saat kita tiba di rumah, penyebab stres kita tidak akan tampak begitu signifikan. Rabu, ini bisa menjadi hari libur yang berharga, terutama jika jarak perjalanan kita panjang. Hari ini kita tidak bersepeda, bawa beberapa perlengkapan bersih untuk bekerja, dan bawa pulang perlengkapan kotor kita, dan lakukan latihan silang di gym atau kolam renang pada sore hari. Kamis, perjalanan stabil seperti hari Senin. Jumat, hari yang baik untuk bersepeda dengan intensitas yang lebih sulit. Bersepeda dengan intensitas tinggi selama 8 hingga 10 detik setelah setiap persimpangan atau lampu merah. Sabtu dan Minggu, banyak komuter merasa seolah-olah mereka telah melakukan cukup banyak dalam seminggu. Tetapi jika jarak perjalanan kita singkat, maka bersepedalah 2 atau 3 jam perjalanan selama akhir pekan. Perjalanan stabil seperti ini tidak hanya akan membantu meningkatkan kebugaran, tetapi bisa membuat hari-hari kita lebih menyenangkan selama beraktivitas di kantor. Pecinta kebugaran, sekali waktu pasti seorang pemula akan menjadi pesepeda komuter atau menjadi pesepeda yang lebih terobsesi untuk mencari kebugaran. Satu hal yang pasti, kita sekarang melihat diri kita sebagai seorang pesepeda. Jika kita berada pada tahap di mana olahraga secara bertahap menjadi gaya hidup kita, maka selamat datang. Tidak diragukan lagi, bersepeda adalah tentang mencari kesenangan, menjaga kelebihan berat badan, dan sesekali menjadi bagian dalam sebuah tantangan. Tujuan utama saat ini adalah bersepeda untuk meningkatkan kebugaran, kecepatan, dan pembakaran kalori tubuh. Badan yang lebih bugar menjadikan kita seorang pekerja yang bisa bertahan lebih lama dan lebih mantap. Badan yang bugar bisa kita raih dengan bersepeda dengan stabil sekitar 3 bulan dengan detak jantung di bawah 80% dari detak jantung maksimum kita. Jika kita belum mencapai titik ini, maka beberapa bulan ke depan adalah waktu yang tepat
untuk keluar dan bersepeda. Namun, jika kita mengalami kendala cuaca untuk meningkatkan jarak tempuh, sekaranglah saatnya untuk mulai berpikir untuk menambahkan dimensi ekstra pada perjalanan bersepeda kita. Bersepeda dengan intensitas tinggi ketika kendala cuaca menghalangi kita untuk bersepeda jauh adalah salah satu langkah yang baik untuk meraih kebugaran tubuh. Bersepedalah dengan upaya yang lebih keras dengan durasi 3 hingga 8 menit sebelum mereda. Kemudian, naikkan durasi selama 2 hingga 3 menit dan terus ulangi langkah ini. Minggu kebugaran. Senin, bersantai. Selasa, bersepeda dengan intensitas rendah antara 30 hingga 80 menit. Sesi ini adalah jenis perjalanan pemulihan yang mudah. Rabu, hari yang baik untuk mulai menambahkan sesuatu yang sedikit lebih pedas ke dalam latihan kita. Carilah tanjakan dengan panjang yang cukup, katakanlah 200 meter, dan lakukan beberapa pengulangan yang lebih sulit, atau cukup temukan rute tanjakan sedang dengan sejumlah bagian yang tidak rata. Atau coba sesi interval. Mulailah dengan 4 hingga 5 repetisi keras dengan durasi 3 menit per sesi pada detak jantung 85 hingga 90% dari detak jantung maksimum dengan pemulihan 3 menit di antaranya. Kamis seperti hari Selasa, tetapi tambahkan beberapa gerakan bersepeda atau putaran cepat untuk memberikan latihan yang sedikit berbeda pada kaki kita. Jumat, bersantai. Sabtu dan Minggu, lakukan perjalanan lebih lama dari 1 hingga 2 jam pada salah satu hari tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.